Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Sebelumnya kita atur posisi duduk terlebih dahulu ya, agar lebih santai. Bagaimana? Apakah sudah nyaman? Iya Bu, sudah. Saya Fitri Bu, dari kelas 12 IPS. Oh, ternyata kamu ya. Ibu pikir siapa? Maaf Bu, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, tidak mengganggu waktu ibu kok. Kamu ini di mana rumahnya? Saya rumahnya di Jalan Melati Bu. Oh, lumayan dekat ya dari sini. Iya Bu. Sekarang kan kamu sudah kelas 12, anak IPS juga. Wah, biasanya kalau anak IPS itu jiwa sosialnya tinggi ya. Hehehe, iya Bu. Bagaimana sekolahnya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan kamu selama di sekolah apa? Atau kamu mengikuti ekstrakurikuler di sekolah? Iya, saya mengikuti ekstrakurikuler menari Bu. Wah, ternyata kamu suka menari ya. Iya Bu. Sekarang kan sudah kelas 12. Dan sekarang kan seharusnya kamu sudah mempersiapkan mau lanjut ke pendidikan apa setelahnya. Apakah kamu sudah punya rencana atau bayangan setelah lulus nanti mau lanjut kemana? Masih bingung Bu. Tidak apa-apa, tapi saran ibu sudah kamu persiapkan, sudah kamu rencanakan dari sekarang agar kamu tidak ketinggalan berbagai macam informasi nantinya. Baik Bu. Kalau dilihat dari ekspresinya kamu yang kadang senyum dan murung ini, sepertinya ada yang dibicarakan ya dengan ibu. Iya Bu, benar. Saya ingin berkonseling dengan Ibu. Wah, senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Sebelumnya, apakah kamu pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah Bu, saya baru kali pertama ke sini. Oke, ibu akan menjelaskan dulu ya apa konseling itu. Jadi konseling merupakan proses bantuan profesional yang diberikan kepada konseli dari konselor, seperti ibu yang memberikan bantuan kepada kamu dalam memecahkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dan dalam konseling itu terdapat asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan masih banyak yang lain. Dan dalam proses konseling itu ada salah satu asas yang sangat penting, yaitu asas kerahasiaan. Nantinya semua permasalahan kamu dan juga informasi yang kamu ceritakan di proses konseling ini akan terjamin kerahasiaannya. Begitu ya, apakah kamu sudah paham? Paham Bu. Alhamdulillah. Dan juga tujuan dari konseling ini nantinya akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dan juga kita akan menyetujui waktu yang akan kita gunakan, yaitu 30-45 menit. Bagaimana? Apakah kamu sudah setuju? Setuju Bu. Oke, sebelum lanjut, ibu ingin bertanya, apakah kamu sudah siap melakukan proses konseling? Siap Bu. Oke, nah sekarang coba kamu ceritakan permasalahan apa yang sedang kamu hadapi. Begini Bu, saya sudah kelas 12 dan nilai saya turun. Selain itu, saya juga bingung mau lanjut kemana setelah lulus nanti. Oke, sejak kapan itu terjadi? Dari kelas 10 sampai sekarang atau bagaimana? Sejak kelas 12 Bu. Oke, tadi kamu bilang kalau kamu merasa nilainya turun ya. Sebenarnya apa sih penyebab nilai kamu turun, atau apa yang kamu rasakan sehingga membuat nilai kamu turun? Sejak kelas 12 semangat saya menurun Bu, dan hampir saja hilang. Selain itu, saya juga bingung mau lanjut kemana. Oke, tadi kamu bilang kalau nilai kamu turun dan merasa kehilangan semangat. Dan kamu juga merasa bingung tujuan kamu setelah lulus nanti mau lanjut kemana, begitu ya? Iya Bu. Sebelumnya ibu ingin tahu, setelah kamu merasakan hal itu semua, apa yang kamu pikirkan? Yang saya pikirkan itu, saya tiba-tiba jadi bingung tujuan saya masuk ke IPS itu apa, dan tujuan saya mau kemana setelah lulus dari sekolah nanti. Oke, kamu bilang merasa
bahwa tidak tahu tujuan kamu setelah lulus nanti itu untuk apa. Jadi, ibu ingin tahu sebenarnya tujuan kamu itu apa sih? Tujuan saya ingin menjadi polwan, Bu. Wah, kalau dilihat dari tujuan kamu yang ingin menjadi seorang polwan dan melihat dari jurusan kamu yang sudah masuk ke jurusan IPS, sebenarnya sih itu sudah sejalan dengan tujuan kamu. Tapi kenapa kamu merasa kebingungan lagi dengan tujuan kamu itu? Saya bingung, Bu, karena waktu itu saya kumpul dengan teman-teman saya. Kita sama-sama sharing, tetapi teman-teman saya bilang kalau kebanyakan polisi itu laki-laki, dan mereka bilang seperti itu dengan tertawa, Bu. Awalnya saya kira bercanda, tetapi itu serius. Oke, tadi kamu mengatakan bahwa kamu mendapatkan perkataan dari teman-teman kamu bahwa seorang polisi itu harus seorang laki-laki ya, tidak boleh seorang perempuan. Selain dari perkataan teman-teman kamu itu, apakah kamu juga mendapatkan ejekan dari yang lain mungkin? Atau dari teman-teman juga? Kalau ejekan ada, Bu. Ada salah satu ejekan yang menyakitkan. Ada teman saya yang mengatakan kalau saya hanya bisa menjadi calon polwan saja, tidak bisa menjadi polwan yang sebenarnya, Bu. Oke, tadi kan kamu mengatakan bahwa mendapat perkataan dan ejekan dari lingkungan teman-teman kamu. Selain dari lingkungan teman-teman kamu, apakah kamu juga mendapat ejekan dari lingkungan keluarga? Seperti itu? Bukan ejekan, Bu, tapi masukan. Keluarga saya yang mayoritas guru, itu saya disuruh masuk menjadi guru juga, dan itu membuat saya kurang percaya diri dan merasa rendah diri. Oke, jadi kamu mendapatkan beberapa masukan ya dan pendapat yang salah tentang profesi polisi. Nah, sebenarnya ibu ingin bertanya kepada kamu. Ibu ingin tahu pendapat kamu. Apakah kamu juga setuju dengan beberapa perkataan dari teman-teman kamu dan juga keluarga kamu bahwa seorang polisi itu harus laki-laki, tidak boleh seorang perempuan? Saya tidak setuju, Bu, karena teman-teman saya sering mengejek saya. Lama-kelamaan saya menjadi mikir apakah saya salah membuat tujuan dengan kedepannya menjadi polwan dan masuk ke jurusan IPS. Lama-lama faktor itu menumbuhkan kepercayaan dalam diri saya bahwa saya ini tidak cocok menjadi polwan, Bu. Seperti itu. Oke, jadi kamu sudah mendapatkan banyak masukan dan banyak pendapat yang salah tentang profesi polisi. Dan itu membuat tujuan kamu yang awalnya sudah pas dan mantap tiba-tiba harus goyah karena faktor-faktor dari lingkungan tersebut ya. Iya, Bu, benar. Hal itu yang membuat saya bingung sampai sekarang. Iya, memang benar bahwa faktor lingkungan itu dapat berpengaruh besar terhadap seseorang karena dapat merubah pandangan seseorang tersebut. Iya, Bu. Oke, di sini dapat Ibu katakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai kamu turun dan hilangnya semangat sekolah kamu. Di sini Ibu juga ingin mengatakan bahwa kamu memiliki pemikiran yang irasional atau pemikiran yang negatif terhadap polisi yang mengatakan bahwa seharusnya seorang polisi itu harus seorang laki-laki, tidak boleh seorang perempuan. Dan dari ejekan teman-teman kamu dan juga pendapat dari teman-teman kamu yang membuat kamu merasa kehilangan arah dari tujuan kamu yang awalnya sudah pas dan mantap, tiba-tiba harus goyah karena ejekan tersebut. Iya, Bu. Ya mungkin nanti kalau kamu di saat kumpul-kumpul sama teman-teman kamu atau sharing sama teman-teman kamu, dan nantinya mungkin saat teman kamu bertanya mau lanjut kemana setelah lulus nanti, mungkin kamu akan menjawab tidak tahu atau masih bingung. Itu semua karena konsekuensi atau akibat yang kamu dapatkan dari pemikiran yang salah tersebut. Iya, Bu, benar. Kadang saya merasa malas untuk menjawab pertanyaan teman-teman saya dan merasa rendah diri di depan mereka.
Oke, di sini Ibu ingin tahu tujuan kamu, apa yang ingin kamu dapatkan dari proses konseling ini. Saya ingin menghilangkan pikiran negatif saya terhadap polisi yang harus laki-laki, Bu. Oke, Ibu akan membantu kamu untuk menghilangkan pemikiran yang negatif tersebut menjadi pikiran yang positif. Sehingga nantinya kamu bisa mewujudkan tujuan kamu dan merasa mantap untuk memfokuskan tujuan kamu itu ya. Iya, Bu. Sebenarnya Ibu ingin tahu, apakah tujuan kamu menjadi poluan itu sudah sejak dulu? Iya, Bu. Sejak kecil, saya suka melihat polisi yang membantu menertibkan lalu lintas, dan saya juga suka melihat polisi membantu orang tua yang sedang menyeberang. Saya merasa bangga melihatnya. Wah, senang sekali. Apakah kamu pernah melihat seorang polisi itu perempuan setelah melihat polisi yang di jalanan seperti itu? Pernah, tapi tidak banyak, Bu. Ya, meskipun tidak banyak, kan itu bisa menjadi bukti untuk kamu bahwa seorang polisi itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, tidak harus seorang laki-laki. Padahal kan menjadi seorang polisi itu meskipun perempuan merupakan hal yang mulia dan hal yang wajar. Jadi kamu jangan merasa khawatir dan merasa malu apabila seorang polisi itu harus seorang perempuan. Betul, Bu. Mungkin hanya pikiran saya saja dan faktor lingkungan juga membuat saya berpikir terhadap polisi yang harus seorang laki-laki. Ya oke, di sini Ibu ada sebuah buku dan juga pulpen. Nanti Ibu minta kamu untuk menuliskan apa saja tulisan yang membuat kamu yakin bahwa seorang polisi itu bisa untuk perempuan, tidak harus seorang laki-laki. Kamu bisa menuliskan apa saja? Iya, Bu. Ya oke. Ibu sobek dulu ya. Iya, Bu. Nah, di sini kan tadi kamu sudah menulis tentang keyakinan kamu bahwa seorang polisi itu bisa untuk perempuan, tidak harus seorang laki-laki. Nah, Ibu beri kamu, nanti kamu itu bisa kamu tempel di mana saja yang bisa kamu lihat, seperti di meja belajar atau di lemari baju kamu, agar kamu itu bisa terus yakin dengan tujuan kamu dan bisa mewujudkan tujuan kamu. Iya, Bu. Nanti akan saya tempel di kamar. Ya oke. Pokoknya sekarang kamu jangan rendah diri, kamu harus yakin dengan tujuan kamu, bahwa kamu itu bisa mewujudkan tujuan kamu dan bisa menjadi seorang poluan. Nah sekarang Ibu coba tanya ke kamu, apa yang ingin kamu harapkan dari proses konseling ini? Yang saya harapkan saya jadi sadar bahwa ternyata pendapat dari orang lain dapat mempengaruhi dan dapat merubah tujuan hidup saya, Bu. Dan tujuan saya yang sebelumnya menjadi berantakan. Wah, senang sekali kamu sudah menyadari bahwa merasa rendah diri itu tidak baik, dan merasa bahwa omongan orang lain itu yang tidak benar tentang kamu itu memang tidak baik. Ibu yakin kamu pasti bisa mewujudkan tujuan kamu itu. Sebelumnya, apakah kamu sudah merasa yakin dengan tujuan kamu? Iya, Bu. Saya yakin. Oke, sekarang Ibu ingin tahu apa pendapat kamu setelah mengikuti proses konseling ini? Pendapat saya, perasaan saya merasa lebih tenang, Bu. Harapan saya, semoga saya bisa kembali meluruskan tujuan saya, bisa kembali yakin sepenuhnya terhadap tujuan yang saya pilih, lebih semangat lagi bersekolah dan memikirkan bagaimana caranya bisa menjadi seorang poluan. Oke, bagus sekali. Jadi, Ibu akan memberi kesimpulan dari proses konseling ini.
Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai kamu turun dan hilangnya semangat kamu. Dan juga tadi kita telah menemukan tujuan dari proses konseling ini, yaitu untuk menghilangkan pikiran irasional kamu atau pemikiran negatif kamu terhadap polisi itu. Nah, sebelum kita akhiri proses konseling ini, bagaimana dengan perasaan kamu? Perasaan saya menjadi tenang, Bu, dan lebih lega. Ya, senang sekali mendengarnya. Ibu yakin kamu pasti bisa meraih tujuan kamu itu. Ibu juga yang memberikan penguatan bahwa kamu tidak apa-apa seandainya orang lain memikirkan bahwa kamu tidak dapat mewujudkan tujuan kamu. Tapi ibu yakin kamu pasti bisa mewujudkan tujuan kamu. Kamu harus yakin terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus yakin dengan kemampuan yang kamu miliki bahwa kamu bisa, dan kamu bisa membuktikan kepada mereka bahwa kamu bisa menjadi seorang polwan nantinya. Iya, Bu. Ya, bagus sekali kalau begitu. Karena proses konseling ini telah mencapai waktu 30 menit atau 45 menit, kita akhiri saja ya proses konseling ini. Baik, Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu.